Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Tak terpengaruh Mahfud MD, warga Madura solid dukung Anies Baswedan Muhaimin. Jadi apa ya sekarang ini mau dibanggakan terkait dengan mesin politik Pak Mahfud MD begitu kan ya. Walaupun orang Madura sendiri begitu kan, banyak yang kemudian tidak mendukung Pak Mahfud begitu. Kenapa? Karena ya sejak menjadi menteri kita lihat saja begitu kan. Apa peran penting Pak Mahfud itu begitu kan. Memang orang pinter sih sebenarnya, orang jujur begitu kan. Kalau sudah masuk kepada ruangan di situ begitu kan, bukan tidak mungkin ya ada sesuatu yang kemudian ya asumsi bahwa sama aja dengan ya pemerintah hari ini dengan Pak Jokowi begitu kan. Sekarang mulai penegakkan hukum katanya ya di bangsa kita sebenarnya ya kata Pak Mahfud begitu. Saya setuju sekali begitu ya ketika mengatakan dengan namanya krisis hukum di situ begitu. Jadi kalau krisis hukum ini kan sebenarnya sih ya Pak Mahfud mengatakan bahwa hukum yang ada di Indonesia itu begitu kan ya semakin amburadul, semakin jelek ya, semakin tidak menentu arahnya, bisa dibeli dan sebagainya begitu kan. Dan pada akhirnya kalau kita berbicara dengan itu seolah-olah Pak Mahfud itu mengkritik pribadi mereka sendiri begitu kan. Kenapa? Ya karena menjadi Menko Polhukam itu tentu di bawah bagaimana ranah-ranah hukum di situ, mulai dari kejaksaan ya, terus kemudian dengan yang lain di situ begitu ya, KPK dan sebagainya begitu kan ya. Ini kan seolah-olah ya di rezim hari ini coba kita lihat, ada yang korupsi triliunan, ada yang korupsi miliaran ya. Bagaimana institusi KPK hari ini sudah tidak begitu percaya oleh masyarakat begitu kan. Itulah pada akhirnya ya peran itu ya orang-orang Madura melihat bahwa wah ini ada apa kok hanya di tahun politik saja begitu kan ya, bawa-bawa nama Madura dan sebagainya begitu kan. Tapi satu-satunya orang Madura berada di pemerintahan ya yang pinter itu adalah Pak Mahfud di situ begitu. Tapi pada hakikatnya banyak orang yang kemudian tidak memilih Pak Mahfud di situ begitu kan. Karena apa? Karena sudah punya pilihan masing-masing yang lebih rasionalitas ya. Bandingkan dengan Anies Baswedan ya di situ ya ini tidak pengaruh ya. Warga Madura tetap solid Anies Baswedan ya, bukan kepada Pak Mahfud. Walaupun Pak Mahfud sendiri ya menjadi orang Madura begitu. Tapi sebenarnya ini menjadi potensi sebagai orang Madura bergandengan tangan untuk mendukung Pak Mahfud sebenarnya. Tapi kalau hati nurani itu tidak dipaksa begitu kan ya. Tidak dipaksa bahwa selalu mendukung Pak Mahfud, tidak begitu walaupun kulturnya sama begitu kan. Tapi kenapa? Karena pada hakikatnya begitu kan sebuah insting kita yang kemudian memilih Anies Baswedan di situ paling nyaman begitu kan. Kenapa sih calon Anies Baswedan paling nyaman? Kan begitu logikanya begitu ya. Dan pada akhirnya masyarakat Madura ya dipertontonkan ya untuk mendukung Anies Baswedan dan Caimin di situ. Kita lihat saja bagaimana ya silaturahmi Anies Baswedan ya. Ini sekilas info saja, tak terpengaruh Mahfud MD, warga Madura tetap dukung ya dan solid pasangan Anies Baswedan. Kita lihat saja komentar-komentar netizen di situ begitu ya. Bahkan ya gelar doa di situ begitu. Amin, amin. Itu kalau pasti Madura tetap solid bersama Anies Baswedan. Itu pasti ya katanya. Salam sirkus menonton tingkah badut politik sambil ya makan kacang dan martabak. Apa maksudnya? Jadi artinya apa? Artinya selama ini warga Madura tidak terpengaruh sama sekali terkait dengan dukungan salah satu capres. Dia mengatakan bahwa warga Madura siapapun presidennya, kita itu tetap bekerja, kita itu tetap beli rokok sendiri, kita itu tetap punya hutang begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini bahwa yang paling begitu kan ya, srek ya, yang paling kita amati begitu sebagai orang Madura banyak yang mendukung Anies Baswedan di situ begitu ya. Pak Ganjar sudah mulai tenggelam. Jadi ya pilihan di Madura itu saya rasa antara Prabowo dengan Anies Baswedan di situ begitu kan. Bahkan ya Pak Mahfud sendiri jarang ke Madura. Sebenarnya kan menurut saya pribadi Pak Mahfud sebagai orang Madura ya datangi kiai-kiai mereka begitu kan. Semuanya datangi mereka begitu kan ya. Karena ada kiai Madura yang punya pesantren besar di situ pasti ya tentu kita masuk di situ begitu kan ya. Karena ini menurut saya pribadi serba terjebak begitu kan ya. Dari dulu memang ya, apalagi dengan yang dinamanya kan PDIP begitu kan. Apalagi masuk ke PDIP begitu. Orang akan enggan untuk melihat itu atau memilih itu begitu. Jadi
Kalau Pak Mahfud saya kira masuk kepada wakil Anies Baswedan misalnya, saya kira ini bersatu begitu untuk mendukung Pak Mahfud begitu kan ya. Jadi karena masuk kepada yang lain, ya pada akhirnya orang berspekulasi bahwa di PDP di Madura, wah ini menjadi tanda tanya di situ begitu. Bahkan tidak begitu masif PDP ya di Madura begitu. Tak tidak berpengaruh ya, tidak terpengaruh dengan Mahfud MD, warga Madura solid dukung Anies Baswedan ya. Bahkan ya penunjukan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden dari PDP Ganjar Pranowo tidak akan menggoyahkan dukungan warga Madura terhadap Anies Baswedan. Mereka tetap solid mendukung capres dari koalisi perubahan tersebut ya, meski Mahfud yang juga berasal dari Pulau Garam itu akan meramaikan Pilpres di 2024. Madura solid untuk Anies, tidak akan goyah. Insya Allah 2024 ya, Anies Baswedan. Tegas Ketua Umum DPP Aliansi Madura Nasional. Aman ya, satu hati. Haji Suli, Rabu 8 Oktober 2023 ya. Kita lihat saja. Apakah nanti orang-orang Madura ya, acara apa namanya, ada Aliansi Madura, ada Ikama banyak, apakah ini pecah atau tidak begitu. Saya rasa dia konsisten bersama Anies Baswedan begitu kan ya. Saya menganggap begini, bahwa perdebatan-perdebatan sekarang di Madura itu semakin mulai agak memanas begitu kan ya. Karena yang dilihat orang Madura itu adalah PDIP-nya begitu kan. Ya bukan dilihat dari Pak Mahfudnya begitu. Kalau Pak Mahfud ya baik di situ begitu kan ya. Tapi dilihat partainya, orang yang kemudian sinis terhadap sebuah partai, maka kemudian dia akan memilih yang lain begitu kan ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan tokoh yang akan disapa Haji Suli ini menjelaskan warga Madura tidak senang dengan Mahfud MD semenjak bergabung dengan pemerintah Jokowi. Terlebih Menko Polhukam tersebut saat ini maju sebagai cawapres dari Partai Lambang Berkepala Banteng. Bahkan di satu sisi dia pun memastikan Pulau Madura terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Sumenep, dan Pamekasan, serta kawasan tapal kuda yang juga kental budaya Madura yang meliputi Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, dan Pasuruan, Situbondo, dan Probolinggo akan mendukung Anies Baswedan. Mungkin suara yang imbang itu nanti di Sumenep karena bupatinya jadi dari PDIP ya. Pihaknya juga mendukung Anies Baswedan dibanding ya Mahfud MD karena mantan gubernur Jakarta itu tersebut lebih jelas prestasi dan rekam jejaknya kepemimpinan ketika memimpin ibu kota. Apalagi Anies Baswedan juga cerdas, tokoh berkaliber internasional. Itu ya yang dilihat oleh masyarakat hari ini begitu kan. Jadi artinya masyarakat itu melek politik begitu kan ya, melihat bagaimana yang punya pengaruh besar terhadap bangsa kita, kebijakan-kebijakan pro rakyat, lalu kemudian lihat prestasi mereka begitu kan. Sedangkan Pak Mahfud, apa prestasi Pak Mahfud? Kan begitu secara logika begitu kan ya. Di tatanan pemerintah oke ya, tapi pada saatnya sekarang masih banyak angka-angka korupsi begitu kan ya. Di tata pemerintahan ya oke juga begitu kan, tapi dampaknya kepada masyarakat Madura apa? Kan begitu yang dipertanyakan hari ini begitu. Maka disinilah peran penting sebagai orang Madura melihat situasi ya pemilihan presiden hari ini begitu kan. Bukan ditukar dengan uang di situ begitu kan. Bukan dibeli dengan adanya uang di situ begitu kan ya. Maka money politik semacam ini tidak boleh begitu. Ya kalau mau ambil silakan, tapi jangan cobros orangnya begitu kan ya. Kayaknya hanya banyak janji-janji doang. Ya, kita lihat saja di situ begitu ya. Bahkan di satu sisi kalau ada orang yang memainkan peran itu begitu ya, jangan dipilihlah siapapun orangnya begitu. Karena pada akhirnya itu yang menjadi dampak kegagalan demokrasi. Orang Madura itu cerdas loh begitu kan ya. Orang Madura itu sangat antusias memilih calon pemimpin yang agamis. Ya kalau partainya si itu ya, kalau sudah sinisme muncul ya maka di sini tidak akan dipilih oleh warga Madura. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua ya. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.